Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke lebih dalam, di sini aku nggak sendiri loh. Aku ditemani dua teman aku, yaitu Maya Fitriani dan Muhammad Awalul Azka Nur Rahman. Halo semua, kenalin aku Maya Fitriani. Halo semua, saya Aska. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang sering banget jadi perbincangan di dunia bisnis maupun organisasi, yaitu manajemen resiko. Betul banget, banyak orang dengar istilah ini. Tapi kadang mereka bingung sebenarnya apa sih manajemen risiko itu? Nah, biar jelas, kita bakal bahas mulai dari pengertian, tahapan, prinsip, sampai strategi dalam manajemen risiko. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, jadi sederhananya, manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko yang mungkin terjadi. Intinya, ini cara organisasi mengantisipasi masalah sebelum benar-benar terjadi. Iya nih, dan resiko itu nggak selalu soal kerugian ya. Jadi bisa juga berupa peluang yang kalau dikelola dengan baik justru memberi keuntungan. Betul, jadi bukan hanya menghindari hal buruk, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan situasi yang berpotensi membawa manfaat. Kalau ngomongin tahapan, biasanya ada beberapa langkah. Untuk pertama, identifikasi risiko. Ini tahap kita mengenali risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul. Lalu yang kedua, analisis risiko. Di sini kita mengukur seberapa besar dampak dan seberapa sering risiko itu mungkin terjadi. Nah, tahap ketiga, evaluasi dan penilaian resiko. Dari situ kita bisa memutuskan resiko mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Terakhir, ada tahap pengendalian dan pemantauan. Jadi, strategi yang kita pilih harus dijalankan, lalu dipantau terus menerus, karena resiko itu bisa berubah-ubah seiring waktu. Kalau bicara soal prinsip, ada beberapa hal yang jadi pegangan. Misalnya, manajemen resiko harus membeli nilai tambah, harus terintegrasi dengan proses organisasi, berbasis informasi terbaik, dan dilakukan secara sistematis. Selain itu, prinsipnya juga harus transparan, inklusif, serta disesuaikan dengan konteks organisasi. Jadi bukan copy paste dari perusahaan lain, tapi disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Dan yang paling penting, harus selalu ada perbaikan berkelanjutan, karena risiko itu kan dinamis, berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Strategi manajemen risiko. Kalau strategi, ada beberapa opsi. Yang pertama yaitu risk avoidance, alias menghindari risiko sama sekali. Kedua, ada risk reduction, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampaknya, misalnya dengan SOP pelatihan atau teknologi. Lalu ada risk sharing atau berbagai risiko, untuk contohnya dengan asuransi atau kontrak dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir, risk acceptance, yaitu menerima risiko jika memang dampaknya kecil atau biaya penanganannya lebih besar daripada kerugiannya. Jadi dari obrolan kita jelas banget kalau manajemen risiko itu bukan sekedar teori, tapi sesuatu yang penting diterapkan di semua organisasi. Betul, bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko. Misalnya saat mengambil keputusan keuangan dan merencanakan karir. Semoga pembahasan singkat kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan lebih paham soal manajemen resiko. Saya dan teman saya pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye!